Coba deh, pernah kepikiran nggak apa sih sebetulnya arti dari kekayaan itu? Apa benar cuma soal tumpukan uang di rekening bank? Nah, menurut pengusaha Mardi Guowick, ternyata kekayaan sejati itu jauh lebih dalam dari itu loh. Yuk kita bedah bareng-bareng pola pikir seorang milioner. Nah, kutipan ini kan langsung nunjuk banget ke cara kita mikir soal kekayaan. Ini bukan berarti kita anti sama uang ya, tapi ini soal menyadari kalau ada harta yang harganya nggak ternilai. Keluarga, ketenangan batin, kebahagiaan sejati, hal-hal yang sama sekali nggak bisa dibeli pakai uang. Inilah fondasi dari semua obrolan kita kali ini. Jadi, intinya tuh gini, kemapanan yang sesungguhnya itu bukan soal aset yang kelihatan di luar, tapi kondisi batin kita. Perasaan cukup yang datangnya dari dalam diri, bukan dari apa yang kita punya di luar. Coba deh, kita lihat gimana sebuah cerita sederhana bisa ngegambarin ide besar ini. Coba bayangin ya, di sebuah pantai yang super indah, ada seorang nelayan lagi santai-santai aja, mancing. Terus, tiba-tiba datang seorang salesman yang ambisius banget, lengkap dengan rencana bisnisnya yang super besar. Nah, cerita ini walaupun kelihatannya simple, isinya dalam banget soal tujuan hidup kita. Di sini kita lihat perbedaannya jelas banget. Di satu sisi ada rencana si salesman, jalan yang panjang, penuh kerja keras, yang tujuannya ujung-ujungnya ya buat santai di pantai. Tapi di sisi lain ada realitas si nelayan. Dia udah ngejalanin mimpi itu, sekarang juga. Ini jadi bukti kalau kemakmuran itu sebetulnya soal mindset, soal keadaan pikiran kita. Tapi, penting banget nih buat dicatat. Ini bukan pembenaran buat jadi miskin atau malas-malasan ya. Sama sekali bukan. Ini adalah pilihan yang sadar buat kita mendefinisikan apa itu sukses dengan cara kita sendiri. Bukan lari dari masalah, tapi benar-benar memilih kebahagiaan yang tulus dari hati. Terus kira-kira dari mana ya datangnya pemikiran kayak gini? Ternyata, pemikiran ini lahir dari sebuah kegagalan yang luar biasa. Yuk kita geser sedikit dan lihat gimana kisah pribadi sang penulis jadi titik balik yang mengubah segalanya. Jadi, ceritanya di tahun 2001, sang penulis ini ngalamin kebangkrutan total. Semua yang udah dia bangun itu hancur lebur, dan yang tersisa cuma utang yang numpuk dan perasaan putus asa yang, wah nggak kebayang deh. Langit serasa runtuh. Wah ini dalam banget sih. Kita bisa bayangin gimana hancurnya kondisi mental dia waktu itu. Ini benar-benar titik terendah dalam hidupnya, di mana beban rasanya berat banget dan semua harapan kayaknya udah hilang. Nah, di titik terendah itulah datang sebuah nasihat yang kayak tamparan keras. Utangmu nggak akan bisa lunas kalau caramu mikir masih sama. Jelek banget kan? Momen inilah yang bikin dia sadar kalau masalahnya itu bukan di luar sana, tapi ada di dalam kepalanya sendiri. Buat ngubah hasilnya, dia harus ngubah cara mikirnya dari akarnya. Terus solusinya apa dong? Ternyata bukan kerja lebih keras pakai cara lama, tapi ganti total sistem operasi di kepala kita. Inilah inti dari transformasinya. Sistem operasi ini namanya konsep diri atau self-concept. Anggap aja ini program utama yang jalan di komputer bawah sadar kita. Program inilah yang nentuin cara kita mikir, ngerasain sesuatu, dan bertindak. Isinya ya kumpulan semua pengalaman kita dari dulu sampai sekarang. Prosesnya tuh gini, gampangannya. Bayangin kita lahir tuh kayak komputer baru, masih kosong, polos. Terus seiring waktu, pengalaman hidup, omongan orang tua, lingkungan, semua itu mulai nge-install software di kepala kita. Ada software sukses, software gagal, software percaya diri, atau malah software ragu-ragu. Dan program inilah yang jalan otomatis setiap hari tanpa kita sadari. Ini analoginya dapat banget kan? Kalau hasil print out kita jelek atau hidup kita nggak sesuai harapan, kita nggak bisa cuma nyalahin kertasnya atau hasil luarnya aja. Kita harus masuk ke dalam komputer pikiran kita, terus benerin data atau program yang salah di dalamnya. Cuma itu satu-satunya cara buat dapat hasil cetak yang beda. Oke, sekarang kita udah paham nih soal pentingnya ganti pola pikir. Terus, gimana praktiknya? Nah, mari kita lihat beberapa aturan main baru yang bisa langsung kita terapkan. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Banyak banget bisnis gagal karena pemiliknya itu bertingkah kayak pengusaha, ikut campur ke hal-hal kecil, ngatur-ngatur detail yang sebetulnya bukan tugasnya. Padahal, seorang pemilik sejati itu fokusnya ke gambaran besar, ke visinya. Dia percaya sama tim profesionalnya buat ngerjain detailnya. Atau coba deh, lihat pelajaran dari seorang supir taksi yang pinter banget bagi waktunya jadi 4 kuadran gini. Kebanyakan dari kita tuh kejebak di kuadran penting dan mendesak. Kayak pemadam kebakaran, sibuk matiin api terus.
Padahal kunci sukses jangka panjang itu ada di kuadran penting tapi tidak mendesak. Disinilah tempatnya kita merencanakan, mencegah masalah, dan benar-benar bertumbuh. Setelah semua konsep dan cerita ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Terus, kita mau ngapain dengan pemahaman baru ini? Ini pertanyaan jujur buat kita semua. Kalau kita nggak nyaman sama kondisi sekarang, kalau kita merasa stuck, terus kita mau ngapain? Apa kita bakal terus nerima keadaan itu? Atau kita berani ambil langkah buat ngubahnya? Pilihannya ada di tangan kita. Dan pilihannya cuma dua sebetulnya. Bertahan di situasi yang bikin jiwa kita mati perlahan-pelan, itu sama aja kayak jadi mayat hidup atau zombie. Sebaliknya, seorang pemenang, kalau tempatnya udah nggak sehat, dia bakal cari lingkungan baru di mana dia bisa tumbuh. Jadi pertanyaannya bukan cuma soal sukses atau gagal, tapi soal kita mau benar-benar hidup atau cuma sekedar ada. Jadi, pada akhirnya, perjalanan buat punya pola pikir milioner itu ya perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Ini soal mengubah program di kepala kita, mendefinisikan ulang apa itu sukses, dan yang paling penting, memilih untuk benar-benar hidup bukan cuma bertahan. Semoga damai menyertai kita semua.